Lalu di ayat 24 itu wa wujuhu yauma idzim basirah, dan wajah-wajah mereka pada hari itu biru muram. Mereka disebut bukan orang kafir saja, Bu. Ada nggak orang Islam yang sepanjang hidupnya tidak mau beramal soleh? Ada orang Islam ngaku Islam tapi hidupnya banyak maksiat, banyak bahkan meninggalkan sholat. Ada? Masuk kepada mereka. Jadi terjemahan wajah orang kafir nanti dikira yang susah matinya cuma orang kafir. Jangan. Itu siapa saja mereka yang sepanjang hidup durhaka kepada Allah. Kalau orang kafir sudah pasti jelas. Ini yang dimaksud bisa jadi orang yang sudah ngaku beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah kajian muslimah Masjid Darussalam yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Semoga langkah kaki kita insya Allah satu langkah mengampuni kesalahan dan dosa kita, langkah berikutnya mengangkat derajat kita di sisi Rabb-Nya, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah sekalian, tema yang kita angkat pagi ini adalah perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Kalau saya tanya, sudah siap belum Bu menghadapi kematian? Pasti jawabannya belum. Insya Allah kita siap kapanpun. Karena kematian itu datang tiba-tiba. Kematian kita tidak nunggu tobat kita. Kematian kita tidak nunggu sadar kita. Kitab Janaiz, hadis nomor 1 dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru dzikra hadzimil ladzat, hendaklah kamu memperbanyak mengingat pemutus kelezatan. Ibu, orang yang di dunia serba nikmat, tubuhnya sehat, punya tubuh yang bagus, punya harta melimpah ruah, punya kedudukan, pangkat jabatan, biasanya hidupnya lezat apa enggak? Nikmat apa enggak? Itulah yang banyak manusia lupa diri. Maka kata Rasulullah, ingat, seluruh nikmat yang kamu rasakan di dunia itu akan terputus. Apa yang memutus semuanya itu? Al-maut, kematian. Ini jika saya lihat wajah-wajahnya, ini wajah-wajah calon mati semua nih Bu. Termasuk yang sedang bicara, nggak tahu siapa yang duluan. Mau duluan siapa Bu? Mau duluan dari saya? Ustadz duluan aja deh, wallahu a'lam. Bisa saya, bisa Anda, bisa orang yang kita cintai, bisa siapapun. Karena kematian itu kalau Allah sudah tetapkan datangnya tiba-tiba, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dipercepat, tapi takarannya sudah tepat. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari kita buka sebagai muqaddimah surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Surat 21 surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sepanjang kamu hidup sebelum kematianmu menjemput, kami akan menguji kamu dengan musibah yang buruk atau yang baik sebagai cobaan.
wa ilaina turja'un. Dan semua kita pada akhirnya kembali kepada Allah. Dari ayat ini Ibu, kita pasti mati, yakin? Sebelum mati ada apa dulu Bu? Ujian berupa musibah. Musibah yang mana? Kadang buruk, kadang bukankah kita mengalami itu silih berganti? Yang pada akhirnya kita pasti mati, kembali kepada Allah. Kapan kematian kita tiba? Surat Al-A'raf ayat 34. Surat Al-A'raf ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli ummatin ajal. Dan bagi tiap-tiap umat sudah ditetapkan oleh Allah ada ajalnya, ada batas waktunya. Fa'idha ja'a ajaluhum, maka apabila ajal mereka telah tiba, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat. Ya Allah, jangan mati sekarang, tagihan saya baru turun 1 miliar, besok deh ya Allah, pengen sedekah dulu, tidak bisa. Ya Allah, anak saya lagi hamil 9 bulan, besok mau melahirkan, tolong tunda sampai besok ya Allah. Tidak bisa. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak pula bisa dimajukan. Sudah tepat, hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Penghujung dari surat 31 Luqman ayat ke-34. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang mengetahui apa yang akan diperbuatnya dengan pasti besok, lusa yang akan datang, dan tidak ada satupun manusia yang tahu di mana dia akan mati. Tapi yang jelas kita pasti akan mati. Baik, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita mengingat pemutus kelezatan tadi? Ibu, jika ibu mau mengadakan suatu peristiwa besar dalam hidup ibu, biasanya salah satunya adalah menikahkan putra putri, betul? Berapa lama persiapannya? Berapa lama? Ada yang 4 bulan, ada yang setahun, ada yang lebih. Apa yang ibu persiapkan? Pertama, nyari calon dulu untuk orang anak kita. Ketemu calonnya, cari waktu, cari tempat, ngumpulin duit ini itu dan seterusnya. Wih, sampai seragam diatur, nanti begini diatur, nanti begini. Wah, subhanallah, diatur. Betul apa betul? Siapa yang udah pernah menikahkan? Bukankah begitu? Persiapan berbulan-bulan untuk acara berapa lama? Cuman 5 menit Bu, nggak sampai, ijab kabul doang. Resepsi Ustadz itu mah nggak wajib, sunnah. Kewajibannya 1, ijab kok, disampaikan khutbah singkat, kemudian ijab dari ayah wali atau wali yang lainnya, kemudian kabul oleh pengantin pria, selesai 5 menit. Berapa persiapannya tadi Bu? Ibu, demi Allah, kematian kita itu proyek paling besar di hidup kita. Karena tiap kita akan mati. Melalui proses kematian itu yang menentukan kemana kita nanti. Ke surga kah? Ke neraka kah? Jadi kematian itu proyek besar. Harus kita persiapkan gak Bu? Serius atau serius banget? Cuman giliran pernikahan seriusnya luar biasa. Sampai cara jalan nanti dijemput, nanti diatur. Giliran mau mati gak pernah mempersiapkan dengan serius. Yuk kita atur dengan serius. Bagaimana amal ibadah kita, sholat kita, saum kita, sedekah kita, bagaimana hablum minallah kita, bagaimana ibadah sunnah kita, bagaimana hablum minanas kita. Itu bekal yang harus kita persiapkan dengan serius untuk kematian kita. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, ketika beliau hendak wafat, apa yang diucapkan beliau Ibu?
Inna lil mauti fi sakarat. Sesungguhnya di dalam kematian itu ada proses sakarat. Maka orang mati disebut sakaratul maut. Apa artinya sakarat, Ibu? Sakarat itu kata dasarnya daripada sukara, mabuk, gak ingat diri, hilang ingatan. Maka orang-orang yang lagi sakratul maut itu, Bu, ingatannya hilang seperti orang mabuk, saking beratnya menahan rasa sakit. Nabi SAW mengalami itu. Bagaimana dengan kita? Bedanya, orang-orang yang mempersiapkan diri kematiannya dengan baik, insya Allah sakratul mautnya mudah. Tapi tidak mempersiapkan diri, sakratul mautnya sulit. Ibu, kelak yang akan mencabut nyawa kita siapa? Siapa? Allah tentu saja. Tapi apakah Allah nyabut sendiri atau menugaskan makhluk? Siapa makhluk yang ditugasi oleh Allah mencabut nyawa? Para malaikat. Malaikat siapa namanya, Bu? Dari mana Ibu tahu malaikat Israel? Tolong cari dalilnya, Bu, nggak ketemu. Demi Allah cari hadis sahih. Rasul mengatakan malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Tolong cari. Nggak bakal ketemu. Kenapa? Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Malaikatul maut. Malaikat pencabut nyawa itu namanya malaikatul. Jadi jangan ngomong sembarangan ya, Bu, ditanya loh, Bu, nanti dari mana. Cuman memang dari dulu kita diajarkan dari kecil ada 10 nama malaikat, diantaranya malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Jadi nyanyian, jika Israel datang menjemput, cuman ngomong doang, nyanyi, kamu gak mempersiapkan diri, gak penting tentang itu. Kenapa? Karena memang tidak disebutkan dalil yang sahih bahwa malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Kecuali ada dalil sahih disebut namanya. Mari kita yakini. Mari kita yakini. Yang memang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun yang disebut oleh Rasul dalam hadis. Tapi Allah menyebut malaikat pencabut nyawa kita itu namanya malaikatul maut. Berapa jumlah malaikatul maut, Bu? Bukan cuma satu, dimanapun orang ada. Wong dalam 1 detik berapa yang dicabut nyawanya di seluruh dunia. Lihat surat 37. Surat 37. Surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul, katakanlah, malakul maut yatawaffakum malakul maut, malaikat maut yang diperintahkan Allah mencabut nyawamu, wukila bikum, pasti akan mencabut nyawamu. Dikemanakan, Bu, setelah itu nyawa kita? Summa ila rabbikum turja'un, kepada Rabbmu kalian semua akan dikembalikan. Jadi ketika kita mati, Allah mengutus malaikat untuk nyabut nyawa kita. Malaikatnya disebut oleh Allah malakul maut, malaikat maut, malaikat kematian, dicabut nyawa kita. Ibu, malaikat yang nyabutnya namanya sama, malaikatul maut, tugasnya sama, mencabut nyawa. Cara mencabut nyawanya sama atau beda? Sama atau beda? Coba buka surat An-Nazi'at, surat 79. Ayat ke-1 dan ayat ke-2. Wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan paksaan, dengan kekerasan. Wan-nasyitati nathta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ibu, kira-kira pengen dicabut oleh yang pertama atau yang kedua? Sudah punya persiapan belum? Ini proyek kita itu ini, Bu.
demi kematian kita, dicabut nyawa kita oleh malaikat. Ini proyek yang harus kita perjuangkan, bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita. Ini proyek besar, Ibu. Orang mau mengadakan proyek, ya Allah, kayak apa persiapannya? Kayak apa, bagaimana mempersiapkannya? Kenapa untuk proyek besar kematian kita yang kelak kita akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban tidak mempersiapkan diri? Padahal Allah sudah kabarkan, kelak malaikat yang mencabut nyawamu salah satu dari 2 tadi. Satu dengan penuh kekerasan, dengan penuh rasa sakit, dengan pukulan dan seterusnya. Kedua dengan lemah lembut. Itu kira-kira kalau lemah lembut gimana, Bu? Sakit tapi dengan cara lemah lembut. Akhirnya apa? Sakitnya itu bisa ditahan. Sakitnya itu bisa ditahan bagi orang yang dicabut nyawa dengan lemah lembut. Tapi kalau yang caranya kasar, caranya keras, caranya dahsyat, tidak bisa ditahan dengan maut. Maka sakit yang tidak pernah bisa disembuhkan adalah sakitnya sakratul maut. Coba perhatikan, Ibu, orang-orang yang durhaka, yang di dunia mengabaikan peringatan Allah, perintah Allah, gak mau sholat, hidupnya hanya foya-foya, hanya senang-senang. Saat sakratul maut, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, berat. Ibu buka surat 75. Surat 75. Masih surat sama tadi ayat 1 sampai dengan ayat tadi An-Nazi'at ya, Bu, surat 79. Surat 75 ayatnya Ibu lihat dari ayat 24. Orang-orang yang durhaka, yang zalim, yang ingkar, saat dia akan dicabut nyawanya oleh Allah, diperintahkan malaikat mencabut nyawa, dalam keadaan apa, Bu, di situ, Bu? Apa di situ, Bu? Siapa itu? Yang muram disebutkan? Apakah ada kata-kata orang kafir? Coba lihat ayatnya, Bu. Tolong baca dulu ayatnya, Bu. Ya? Ada nggak kata-kata orang kafir? Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah dalam kurung orang-orang yang beriman, yang saleh, yang bertakwa, saat itu dalam keadaan senyum gembira kepada Allah, nanti akan dihalu kembali kepada Allah. Lalu di ayat 24 itu wa wujuhu yauma idzin basirah, dan wajah-wajah mereka pada hari itu biru muram. Mereka disebut bukan orang kafir saja, Bu. Ada nggak orang Islam yang sepanjang hidupnya tidak mau beramal soleh? Ada orang Islam ngaku Islam tapi hidupnya banyak maksiat, banyak bahkan meninggalkan sholat. Ada? Masuk kepada mereka. Jadi terjemahan wajah orang kafir nanti dikira yang susah matinya cuma orang kafir. Jangan. Itu siapa saja mereka yang sepanjang hidup durhaka kepada Allah. Kalau orang kafir sudah pasti jelas. Ini yang dimaksud bisa jadi orang yang sudah ngaku beriman. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Apa yang terjadi, Bu, saat itu, Bu? Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Saat mau sakratul maut, mereka itu baru yakin itu saatnya ditimpa malapetaka, susah sakit yang sangat dahsyat bertubi-tubi. Maka dikatakan, apa katanya, Bu, kemudian? Kalla, sekali-kali jangan, hai manusia. Idza balaghatit taraqiya wa qila man raq. Jadi kalau Ibu baca ayat ini, Bu, ada saktah di sana. Tidak boleh dibaca marraq, tidak boleh. Tapi dengan saktah. Wa qila, dan dikatakan kepadanya man,
Siapa? Berhenti sejenak. Rob, siapa yang bisa menyembuhkan sakit sakratul mautmu? Wa dhanna annahul firaq. Saat itu dia yakin inilah saatnya perpisahan dengan dunia. Nikmat yang Anda lakukan, yang rasakan selama ini, putus dengan kematian. Wal tafatis saqu bisaq, bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yauma idzinil masaq, hari itu sudah dipastikan kematian menimpanya dan kepada Rabbnya pasti nanti akan dihalau. Kenapa sampai demikian dahsyat ibu kematiannya? Fala saddaqa wala shalla. Dahulu di dunia tidak membenarkan agamanya, tidak membenarkan ajaran Allah, tidak membenarkan perkataannya. Dia syahadat tapi tidak mencari kebenaran. Wala sholat, enggak sholat, padahal ngaku walakin kadzdzaba wa tawalla. Akan tetapi dia senantiasa mendustakan perintah Allah dan berpaling dari Allah. Maka sakratul mautnya gimana, Bu? Nazi'ati gharqa, dicabut nyawa dengan, maaf, yang dikatakan ayat ini kira-kira menurut Allah sedang bicara orang kafir non muslim atau orang Islam? Kafir atau Islam? Dari mana ibu tahu kalau dia orang Islam? Tuh, tidak sholat, tidak membenarkan syahadatnya, berpaling dari Allah, nggak nurut. Harusnya Anda sudah iman, sudah syahadat, nurut dong, Anda akan nikmat nanti kematiannya. Tapi karena tidak nurut demikian, maka orang kafir bagaimana? Sama saja. Ibu lihat surat 8 surat Al-Anfal, ayatnya ayat yang ke-50. Bagaimana Allah gambarkan tentang orang yang kafir ketika mati. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaika, sungguh alangkah ngerinya sekiranya kamu melihat ketika orang kafir dicabut nyawanya oleh para malaikat maut. Apa yang terjadi, Bu? Yadribu wujuhahum wa adbarahum. Malaikatul maut ketika mencabut nyawanya orang kafir memukul-mukul wajahnya, memukul-mukul punggungnya. Ibu yang masih hidup lihat prosesnya atau tidak? Lihat dipukulnya atau tidak? Tapi yang mau mati merasakan atau tidak? Maka ayatnya walau taro, andai kata kamu tahu, sekiranya kamu bisa melihat ketika orang kafir itu dalam keadaan tekanan dahsyatnya sakratul maut, hendak dicabut nyawanya, dipukul wajahnya bertubi-tubi pukulan, dipukulnya punggungnya bertubi-tubi punggungnya dipukul. Apa yang dikatakan malaikat, Ibu? Wadzuqu adzabal hariq, rasakan olehmu, kamu akan mendapatkan azab, siksa yang sangat dahsyat, siksa yang membinasakan, yang menghinakan, siksa yang sangat-sangat pedih, yaitu apa? Api neraka yang membakar. Jadi maaf, orang kafir saat mau mati dengan keadaan yang begitu berat, kenapa, Bu? Sebab sepanjang hidup dia tidak ingat akan kenikmatan dunia, hanya dunia yang terpikirkan, lalu tidak menyadari adanya kematian. Maka mari Ibu, aktsaru dzikra hadzimil ladzat al-maut, perbanyak oleh kita pemutus kelezatan dunia, kematian. Kalau Anda tidak sadari itu, nanti nyesel. Pertanyaan, orang kafir jelas matinya susah, dipukuli oleh para malaikat, diperlihatkan bahwa dia akan masuk neraka. Maka mau mati enggak, Bu? Enggak mau. Mempertahankan diri. Maka sakratul mautnya susah. Tapi yang masih hidup tidak bisa merasakan, pun tidak melihat secara tubuh biasa-biasa saja.
Nggak ada kelihatan pukulan di wajah, nggak ada kelihatan pukulan di punggung. Bagaimana dari punggung? Wow, dia sedang berbaring. Karena ini adalah jadi proses pencabutan nyawa siapa yang merasakan ibu? Yang bersangkutan. Pertanyaan, tadi sudah digambarkan di surat Al-Qiyamah dari ayat 24 bahwa orang yang beriman pun bisa jadi dalam keadaan sakratul mautnya sangat sulit, sangat berat, bahkan bertaut betis kiri dan betis kanan, saking nahan sakitnya sakratul maut. Sudah sakit dicabut nyawanya, ditambah dengan apa tadi bu? Pukulan. Orang beriman tapi mendustakan ayat Allah, orang beriman tapi sombong terhadap Allah, kira-kira sama nggak sakratul mautnya dengan orang kafir? Sama. Apakah mereka pun sudah dikabarkan akan masuk neraka? Sama. Coba ibu perhatikan surat 6. Surat Al-An'am ayat 93. Agak panjang ayatnya, ibu langsung di tengah-tengah ayat. Coba perhatikan, di tengah-tengah ayat. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Ada kalimat itu ibu? Ada dari sana? Apa artinya bu? Alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu bisa melihat ketika orang-orang zalim. Allah tidak mengatakan orang kafir. Betul ya bu ya? Jadi bisa siapa yang di sini? Orang yang beriman tapi zalim dalam hidupnya. Itu bagaimana sakratul mautnya? Ghamaratis sakaratil maut. Betul-betul dalam keadaan dahsyatnya, kesakitan ketika menghadapi sakratul maut. Apa yang terjadi ibu? Wal malaikatu basitu aidihim. Sedang para malaikat memukul-mukul dengan tangan-tangan mereka. Pertanyaan saya, berapa malaikat yang mencabut nyawa bu? Satu atau banyak? Nah, lebih dari satu. Kenapa? Wal malaikatu, dan para malaikat. Berapa jumlahnya? Hanya Allah yang tahu. Basitu aidihim, memukul-mukul dengan tangan-tangan mereka, bukan tangannya. Enggak satu malaikatnya bu. Ibu pernah lihat tangannya malaikat segede apa? Pernah merasakan pukulannya malaikat? Ibu pernah dipukul suami satu pukulan pendeta pasti sudah kayak apa nangisnya, sakitnya. Pernah dipukul orang kayak apa? Orang-orang yang latihan saja petinju yang dipukul bisa tahan. Itu pun mukanya bonyok. Gimana yang memukul malaikat? Bukan sekali pukulan tapi berulang-ulang pukulan. Basitu aidihim. Apa yang dikatakan malaikat ibu? Akhriju anfusakum, akhriju anfusakum. Keluarkanlah nyawamu. Maksudnya apa bu? Orang dolim ketika mau mati nggak mau mati bu, masih mempertahankan. Maka orang dolim sakratul mautnya sulit karena mereka sesungguhnya nggak mau mati. Kenapa nggak mau mati? Karena malaikat saat itu sudah memberitahukan kamu akan diazab di neraka. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Al-yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Jadi malaikat maut saat mencabut nyawanya orang dolim ngomong apa bu? Hari ini sudah ditetapkan kamu akan mendapatkan siksa yang menghinakan, kamu akan mendapatkan siksa neraka disebabkan perkataanmu yang tidak benar dan kamu sombong terhadap ayat-ayat Allah. Ayat Allah dipermainkan, hukum Allah dipermainkan, yang hak dilanggar, yang batil dijalankan, perintah diabaikan, larangan dijalankan. Ada yang seperti itu ibu? Insya Allah tidak ada yang di sini. Jika merasa ada, pernah berbuat, yuk segera kita bertobat ibu. Maaf, ajal kita nggak nunggu tobat kita. Hayo segera. Subhanallah. Ibu, berarti saat orang mau mati mengerikan atau tidak? Siapa yang merasakan? Kita yang masih hidup lihat apa enggak?
Itulah proyek yang harus kita persiapkan. Jangan sampai kita matinya seperti itu. Jadi yang digambarkan di 3 ayat tadi, 3 rangkaian ayat, di surat Al-Qiyamah, di surat Al-Anfal, kemudian di surat barusan Al-An'am, itu semua adalah orang kafir dan orang sekarang yang nasyithatun nasta, yang dicabut nyawanya oleh malaikat dengan lemah lembut, kira-kira siapa, Bu? Siapa? Enggak. Orang beriman banyak yang omdo. Orang yang bertakwa. Orang bertakwa sudah pasti orang beriman belum tentu. Makanya sebentar lagi kita akan ketemu bulan Ramadan. Peringatannya untuk siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita suruh menjadi orang takwa? Maka disuruh ibadah, disuruh ikut aturan Allah, biar nanti saat sakratul maut kita dalam keadaan husnul khatimah, diwafatkannya dalam keadaan lembah lembut. Coba ibu buka surat 16 ayat yang ke-32. Surat 16 ayat 32 ini sedang menceritakan siapa? Keadaan orang yang karena di ujung ayat ke-31 dikatakan kadzalika najzillahil muttaqin, demikianlah balasan Allah bagi orang bertakwa, kelak akan meraih surga. Lalu bagaimana cara dicabutnya malaikat maut mencabut nyawanya? Ayat 32-nya Ibu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang ketika dicabut oleh para malaikat, mereka dicabut dengan cara yang Bu, kalau tadi malaikat ngapain Bu? Mukul sambil ngomong apa? Keluarkan nyawamu. Kalau sekarang malaikat ngomong apa? Apa Bu? Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Wahai orang yang bertakwa, selamat sejahtera atasmu. Hari ini kamu dicabut nyawanya, sabar, cuman sakit sesaat, tapi kamu nanti masuk surga. Bu, sakitnya saat digambarkan kamu masuk surga gimana Bu? Sirna, sakit tetap sakit, hilang ketika itu. Tapi sakit digambarkan kamu masuk neraka. Waduh. Ibu pengen yang mana Bu tadi? Yang lemah lembut atau yang keras? Pengen yang seperti ini diucapkan salam atau dipukulin? Yuk kita persiapkan. Apa sih persiapan kita? Bagaimana sih caranya kita mempersiapkan diri? Bagaimana cara kita mengingat kematian? Gimana Bu cara kita ingat kematian? Ibu, pernahkah ibu lihat orang sedang sakratul maut? Coba lihat. Lihat tuh cara mengingat mati. Lihat orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut. Ustadz, kan belum tentu bisa. Lihat ke rumah sakit sana, orang-orang yang sedang sakit parah. Ustadz, kan belum tentu boleh masuk. Lihat orang-orang yang pernah ada di dekat Anda. Ya, kejadiannya juga kapan? Dulu ada orang tua kita, aku gak di sisinya. Oke, kalau begitu bagaimana cara kita mengingat mati? Ziarah kubur. Ziarah. Sebetulnya tadi cara yang paling tepat adalah lihat orang yang dalam keadaan sakratul maut. Betapa sulit dan beratnya. Tapi kita nggak mampu itu setiap saat. Ziarah kubur Anda bisa setiap saat. Tapi tentu bukan dengan tujuan yang batil. Bukan dengan tujuan yang Kenapa Nabi SAW perintah ziarah kubur? Ibu, apa hukumnya ziarah kubur? Wajib, sunnah, atau apa Bu? Sunnah atau mubah? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Buraidah dan juga dari Abdullah bin Mas'ud,
Rasulullah SAW bersabda begini, kunna nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu kami pernah melarang kalian, hai para wanita, ziarah kubur. Sekarang kamu ziarahi, silakan ziarahi. Kenapa sekarang boleh ziarah kubur? Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena dengan kamu ziarah kubur, kamu ingat akhirat, kamu ingat akan mati. Di dalam lafaz yang lain dengan kalimat fa innaha, sesungguhnya ziarah kubur itu tuzahhadu fid dunya, bisa membuat kamu zuhud di dunia. Ibu, kenapa banyak orang tidak zuhud? Nggak ingat mati. Kalau ingat mati pasti akan zuhud. Kenapa? Sadar yang dimiliki di dunia nggak dibawa mati. Betul apa betul? Coba buka surat 28. Surat 28. Surat Al-Qasas ayat 60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa saja yang Allah berikan kepada kamu dari segala nikmat, bisa harta, kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan, gelar, anak, keturunan, itu semua apa kata Allah? Famata'ul hayatud dunya wa zinatuha. Perhiasan dunia dengan segala keindahannya. Wa ma indallah, dan apa-apa yang ada di sisi Allah, khairun wa abqa, itu lebih baik dan itu lebih ke. Ibu, yang ada di sisi kita sekarang apa, Bu? Lihat fisik kita, pasangan kita, anak keturunan kita, harta kita, kekayaan, harta, rumah, kendaraan, kedudukan. Itu kita nikmati sepanjang hidup atau selamanya? Famata'ul hayatid dunya. Kalau kita mati pun udah nggak nikmati lagi apa? Kalau kita sakit pun udah nggak nikmat lagi, Bu. Jangankan sakit, sehat walafiat, seseorang ngambil harta orang, ketahuan korupsi, ditangkap, nikmat apa enggak? Enggak, hina. Jadi itulah dunia, kata Allah, hanya sekedar titipan. Jangan kamu nikmati selamanya. Ingat kamu akan mati. Maka ziarah kubur itu supaya apa tadi? Tuzahhadu fid dunya. Kamu jadi orang yang zuhud di dunia. Apakah zuhud itu harus miskin? Tidak. Ibu, saya tanya, mana yang lebih baik? Orang yang kaya, muslim yang kaya, atau muslim yang miskin? Ini jawab yang miskin, ini jawab yang kaya. Yang mana yang benar? Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abda, sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang hamba, ittaqi, yang bertakwa, wal ghani, yang kaya, wal khafi, yang tersembunyi, yang tidak pamer. Gak pamer kekayaan, gak pamer ketakwaan, gak pamer amal ibadah, gak pamer sodakoh, gak pamer infak, disembunyikan. Kalau perlu orang lain gak tahu kalau saya orang baik, biar dinilai orang gak baik. Jadi yang dinilai oleh Allah kebaikannya apanya, Bu? Kayaknya atau takwanya? Takwa dulu. Orang punya takwa, mau dikasih kaya, mau dikasih miskin, insya Allah beres. Coba di zaman Rasulullah, Abu Bakar Siddiq kaya atau kaya raya? Sombong apa tidak? Kemana hartanya? Digunakan di jalan Allah. Zuhud namanya. Umar bin Khattab kaya raya. Utsman bin Affan kaya raya. Abdurrahman bin Auf kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas kaya raya. Banyak sahabat kaya raya, Ibu. Tapi zuhud dengan dunia, kekayaannya bukan untuk berfoya-foya, tapi digunakan modal kematian, bekal kematian. Ali bin Abi Thalib kaya atau miskin?
Kaya atau miskin Ali? Miskin. Waktu mau nikahin Fatimah ditanya oleh Rasul, "Ya Ali, apa yang kamu miliki untuk mahar?" "Aku gak punya apa-apa ya Rasul." "Gak punya apa-apa, Bu." Sampai kemudian Ali ditanya oleh Rasulullah, "Kamu kan pernah aku kasih hadiah baju besi bikinan Hutamiyah." "Ya Rasulullah, baju besi kan untuk aku perang, berikan sebagai mahar." "Bagaimana mungkin? Apakah dipakai Fatimah?" "Berikan sebagai mahar," kata Rasulullah. Jadilah mahar untuk Fatimah. Setelah diterima sebagai mahar, nikah, kata Rasul apa? "Fatimah, hadiahkan maharnya kepada suamimu." Dibalikin lagi sama Ali. Subhanallah. Ibu pernah enggak yang sudah menikah dikasih mahar, maharnya pernah dipinjam suami? Pernah Bu, maharnya dipinjam suami? Rela apa enggak? Ditagih terus, "Mas, mana Mas, mahar saya dipinjam sini, itu kan minjem." Boleh, nggak apa-apa, karena itu sudah menjadi haknya ibu. Tapi kalau ibu ikhlaskan, "Mas silahkan kita hidup bersama, aku kembalikan, yuk kita sama-sama usaha, milik bersama." Halal, boleh. Itu tandanya zuhud, tidak terlalu cinta dengan dunia. Dunia cuman di genggaman, dunia cuman di lisan, jangan sampai ke hati. Kalau dunia lepas dari genggaman kita, insya Allah hati kita tenang. Kalau zaman cuma di dunia, kita hanya mengatakan ini hartaku, hilang, insya Allah hatinya tenang. Tapi kalau harta sampai ke hati, hartanya hilang, Anda sakit hati. Ngedumel terus. Orang Jawa bilang ngerasulo terus. Orang Jawa bilang, orang Sunda bilang ngarasula terus. Akhirnya apa yang terjadi? Harta. Padahal harta kita enggak dibawa mati. Allah katakan itu ibu. Yang di sisi Allah itu lebih baik dan itu lebih kekal. Ujung ayatnya tadi apa Bu kata Allah di surat 28 ayat 60? "Afala taqilun." Apakah kamu tidak mau menggunakan akalmu? Apa kamu enggak ngerti bahwa hidup itu cuma sementara? Yang kita butuhkan bukan hidup kita ini. Yang kita hidupkan itu adalah bekal hidup sekarang ini untuk kebahagiaan hidup akhirat. Maka di surat yang sama, surat Al-Qasas ayat 77, apa yang Allah perintah di situ ibu? "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Ibu, yang memberikan kepada kita nikmat, segala nikmat di dunia siapa? Boleh enggak nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia untuk kita nikmati di dunia sebagai rasa syukur? Boleh. Tapi yang paling utama nikmat dunia itu untuk bekal apa? Itu ayatnya. "Wabtaghi," dan carilah, "fima," dari segala apa-apa, ataqallah, yang telah Allah berikan kepada kamu berupa apapun nikmat, fid darul akhirah, itu untuk bekal kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu abaikan hidupmu sekarang di dunia. Kamu di dunia, jadi boleh kita menikmati dunia ibu, halal. Anda punya uang 1 miliar, yang 100 juta pakai jalan-jalan dengan keluarga, lalu umroh dengan keluarga, boleh? Boleh. Lalu yang 50 juta dipakai untuk sedekah, untuk infak dan seterusnya, boleh? Boleh. Lalu yang 200 juta dipakai untuk kehidupan, silahkan. Sisanya disimpan untuk hari yang akan datang, untuk warisan, silahkan. Tapi jangan PELIT. Iya, kemana-mana jalan-jalan bisa, tapi untuk ibadah nggak bisa. Ada nggak bu, orang yang sudah keliling dunia tapi belum keliling Ka'bah? Banyak. Pelit namanya orang itu. Tapi sodakohnya banyak. Sodakoh habluminan nas, habluminallah, Anda jaga. Kenapa? Surga bisa diperoleh dengan habluminallah dan habluminanas yang baik. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilul jannah
taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah adalah hamba itu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi Bu, untuk kita bisa meraih surga, agar kematian kita husnul khotimah, kita harus punya habluminallah yang baik dan habluminanas yang baik. Landasannya takwa dan akhlak, baik habluminallah, baik habluminanas, insya Allah beres. Jadi Allah tidak membenci kita punya harta, yang dibenci punya harta tapi sombong. Allah tidak membenci kita miskin, tapi yang dibenci Anda miskin tapi Anda sombong, yaitu tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak mempersiapkan diri. Ingat, kita semua pasti akan bertemu dengan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah, al-maut qabla liqa Allah. Barang siapa yang suka dan ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun sangat ingin berjumpa dengannya. Barang siapa yang benci ketemu dengan Allah, Allah benci ketemu dengannya. Dan Anda sebelum ketemu dengan Allah akan mati dulu. Ibu lihat surat 29. Ibu lihat surat 29, yakni surat Al-Ankabut. Bagaimana Allah berfirman di ayat yang ke-5. Man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, sesungguhnya ajal, yaitu kematianmu yang sudah ditentukan oleh Allah pasti datang. Jadi Bu, sebelum kita ketemu Allah akan apa dulu Bu? Mati dulu, pasti. Nggak ada orang ketemu Allah nggak pernah mati. Melalui mati Anda ketemu Allah. Wa huwas samiul alim, dan Dia Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang Anda kerjakan di dunia ini. Maka Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang disebut orang yang benci mati, yang benci ketemu Allah adalah benci mati? Bukankah tiap manusia nggak mau mati? Ibu, tiap orang umurnya tua, tapi dua nggak pernah tua. Apa Bu? Cinta akan panjang umur dan cinta harta. Yang sudah tua-tua masih tetap pengen punya umur apa pengen mati? Nggak ada Bu, meskipun sakit doanya apa? Ya Allah sembuhkan aku. Maka itulah manusia, cinta dengan umur, nggak ada masalah. Yang penting umurnya jangan disia-siakan. Yang kedua, cinta tentang harta. Ada nggak Bu orang sama harta sebel? Ibu sudah tua, umurnya katakanlah 70 tahun. Ah sebel saya sama saya harta, enggak cinta lagi. Ada begitu? Lihat yang sedang rebutan kekuasaan umurnya berapa tahun? Ya Allah, stop, jangan nyebut nama Bu, saya nggak nyebut nama. Sudahlah. Ya Allah, yang di belakangnya sudah 70 tahun lebih, yang mencalonkan, mau ngapain Anda? Saya bela negara, bismillah, jadikan. Tapi kalau Anda durhaka, awas, hati-hati. Anda akan mati, semua akan dihilangkan, semua tidak dibawa, lenyap harta, kekayaan, pangkat, jabatan, gak nolong kita. Apa dong Bu yang nolong kita? Amal ibadah kita. Maka ketika Ummul Mukminin bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud benci ketemu Allah, benci mati? Bukan. Lalu apa yang dimaksud? Yang dimaksud orang yang cinta ketemu Allah adalah orang beriman. Ketika saat dicabut nyawanya, dia sudah dikabarkan ketemu Allah, masuk ke dalam surga. Coba Bu, kalau tadi surat berapa yang diwafatkannya lemah lembut? An-Nazi'at ayat yang ke-2. Lalu surat berapa yang dicabut nyawanya dengan penuh kasih sayang, diucapkan salam, digambarkan ke surga? 16 ayat yang ke-30.
Ibu maaf, ini sekedar ilustrasi saja. Pulang dari kajian, ibu pulang ke rumah, setelah sholat duhur, ibu sholat sunnah, ibu kemudian leyeh-leyeh, sambil berbaring, mengenang kajian, ya Allah aku nanti mati, ya Allah banyak istighfar. Tiba-tiba dalam setengah tidur malaikat mau datang. Assalamualaikum, ibu hari ini dicabut nyawanya, ibu masuk surga. Mau gak saat itu mati? Ibu tahun depan dijanjiin suami mau keliling dunia, dikasih bekal 1 miliar. Nunggu tahun depan atau sekarang mati? Kalau begitu tadi husnul khotimah ibu, adalah 1 miliar 1 miliar. Ntar suami ibu jalan-jalan sama yang lain, gak apa-apa, saya mau ke surga. Kalau cara mati kita tahu seperti itu, betul gak bu? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu ibu. Subhanallah. Maka itulah kata Rasulullah, orang yang ingin ketemu dengan Allah dan cinta kepada Allah adalah orang beriman yang ketika mau dicabut nyawanya digambarkan ketemu Allah masuk surga, maka dia sangat menginginkan segera ketemu, nggak pakai ditunda. Lalu siapa yang benci ketemu dengan Allah? Orang kafir yang apabila diberitakan kepadanya dia mati akan berjumpa dengan Allah, tapi Allah tidak ridho, mereka akan diazab, dimasukkan ke neraka. Mereka benci kematian, maka nggak bakal mau mati. Bukan berarti kita minta mati ya bu ya, ya Allah matikan aku, nggak boleh. Tapi kita bisa berdoa, Allahumma tawaffana ma'al muslimin, tawaffana ma'al muttaqin, tawaffana ma'al abror. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan beriman, bersama-sama orang yang saleh, bersama orang-orang yang takwa. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan baik. Boleh, bukan minta mati, tapi berdoa supaya matinya dalam keadaan baik. Bisa juga berdoa, Allahumma inni as'aluka fi husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Itu sekedar lantunan doa yang Allah inginkan, bukan hanya doa, tapi bagaimana kita membuktikan, mempersiapkan untuk kematian. Ibu, kalau begitu kematian, proyek besar atau besar sekali? Penting atau penting sekali? Mana yang lebih baik, kemenangan dunia atau kemenangan akhirat? Monggo buka surat Ali Imran 185. Surat Ali Imran surat 3 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan yang paling sempurna yang akan Allah berikan kepadamu nanti pada hari kiamat. Ibu taat ibadah, ternyata rizkinya masih sempet, masih seret, masih pas-pasan, sering kurang. Sedih apa enggak? Kecewa apa enggak? Jangan kecewa, sedih boleh. Kalau kecewa berarti Anda nggak terima Allah, Anda nggak terima ketetapan. Terima dengan lapang dada. Cuman sekarang kok, nggak usah ngiri yang kemenangannya gilang gemilang, hartanya miliaran triliunan nggak pernah habis. Nggak usah ngiri bu. Apa kata Allah? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal. Sesungguhnya balasan yang paling sempurna, pahala yang Allah akan berikan kepadamu nanti pada hari kiamat, bukan di dunia. Apa itu bu balasan yang sempurna? Lihat ujung ayatnya. Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh itulah orang yang sukses, itulah orang yang menang, itulah orang yang beruntung. Kenapa bu? Bukan dunia keberuntungan. Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu cuma apa? Kesenangan yang menipu. Demi Allah ibu, saya berani bersumpah,
Ada orang di dunia selalu menang, selalu sukses, nggak pernah gagal. Tapi Allah tahu semua diraih dengan kecurangan. Nikmat dunia diraihnya, dunia sukses sesukses-suksesnya, dipuji, dielu-elukan, tapi di akhirat masuk neraka, gagal total. Tapi ada orang di dunia, mungkin di dunia kalah terus, sering susah, sengsara, sering dipojokkan, sering dikalahkan, dicurangi, tapi dia tetap mohon ampun dan bersyukur kepada Allah, bersabar atas ketetapan Allah dan menjaga aturan Allah. Kalah di dunia, hina di dunia, tapi dia masuk surga. Demi Allah, itu yang menang sesungguhnya. Ibu, kemenangan yang mana yang ibu inginkan? Dunia atau akhirat? Dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Tapi jangan ngambek ketika di dunia Anda belum mendapatkan yang dicita-citakan. Nanti dibalas oleh Allah di yaumil akhir. Di dunia rizki Anda dibatasi oleh Allah, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap beramal soleh, kita tetap jadi orang baik. Insya Allah balasannya surga. Kalau di surga ada batasannya nggak Bu? Semua Allah berikan. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran dan saya tutup dengan sebuah hadis. Ayat Al-Quran penutupnya, ibu buka surat 40 ayat 40. Surat 40, surat Ghafir ayat 40. Man amila sayyi'atan fala yudza illa mithlaha. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang buruk, kejahatan, keburukan, keingkaran, kedurhakaan, setiap keburukan-keburukan. Di dunia boleh jadi orang itu nikmat. Ibu bisa lihat, orang jahat hidupnya nikmat ada? Itu orang-orang Yahudi Zionis itu nikmat-nikmat hidupnya Bu. Jahatnya luar biasa. Banyak orang-orang yang tidak ibadah. Dan siapa yang beramal soleh dengan sebaik-baiknya amal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, sedang mereka memiliki iman, dalam keadaan iman. Mungkin di dunianya nggak banyak dapat ibu, tapi oleh Allah dijanjikan apa? Apa ibu di situ? Faulaika yadkhulunal jannah. Mereka itu orang-orang yang mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dapat apa di surga Bu? Yurzakuna fiha bighairi hisab. Allah berikan rizki di surga tanpa batas, tanpa hitungan. Ibu pengen apa di surga Bu? Ibu pengen laki-laki yang paling keren kayak apa modelnya Bu? Ibu pengen harta kayak apa? Ibu pengen nikmat kayak apa Bu? Tidak tertolak, semua diberi tanpa batas. Maka bersabarlah. Hadis penutup saya sampaikan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatba'ul mayyitu salasatun. Ibu, kata Rasulullah, jika seorang mati, siapapun di antara manusia mati, kelak orang yang mati itu akan diiringi oleh tiga. Yang mengiringi jenazah ketika mau dikubur ada tiga. Fayarji'u uthnan wa yabqa wahid. Yang dua yang mengiringi kembali lagi setelah dikuburkan. Yang satu terus ikut. Kira-kira apa saja tuh Bu? Tiga yang mengiringi kematian kita ketika mau dikubur. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang mengiringi jenazah kita ketika mau dikubur adalah hartamu sebagian, keluargamu sebagian, dan seluruh amal ibadahmu. Coba, ibu pernah lihat kan orang dikubur? Pernah? Kaya raya, sukses, gemilang semuanya Bu. Saat dia mati, hartanya ada yang ngiring apa enggak? Ada sebagian. Mobil dibawa, itu nggak nyetir sendiri, ada yang nyetirin. Kan mobil hartanya dia, sejak balik sampai dicabut nyawa. Maka begitu kita ditanam di kuburan, luas rumah yang seluas Masjid Darussalam, apakah dibawa ke kuburan?
kuburannya tetap 1 meter kali 2 meter, dalamnya sekitar 2 meter. Hanya itu. Betul Ibu? Mau konglomerat kayak apa, kuburannya sama? Sama. Maka begitu sudah ditanam di tempat yang sempit, ditutup tanah, kemana hartanya Bu? Balik lagi. Kemana keluarganya Bu? Balik lagi. Siapa yang ikut? Kira-kira Bu, kita nanti dikubur apa enggak? Saat yang nemeni kita kira-kira nanti cukup apa enggak? Wallahu a'lam. Akthiru hadhimil ladzat, yakni al-maut. Ingatlah, perbanyak kamu mengingat pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Semoga dengan kita mengingat mati, dengan kita lihat proses sakratul maut, dengan kita melihat bagaimana orang-orang dikuburkan, lalu kita ziarah kubur, bagaimana mengingat ayat-ayat dan hadis yang disampaikan, kita kemudian merenung, kita semua akal mati, kita calon mati, pada akhirnya sama. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang keren, yang kurang keren, yang sukses, yang gagal, pada akhirnya sama. Sama-sama mati. Semoga uraian singkat ini membawa manfaat dan hikmah. Kita jadikan sebagai ibrah, kita jadikan sebagai pelajaran, kita jadikan sebagai bekal untuk memperbaiki amal ibadah kita sepanjang kita hidup. Kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik, demikian Ibu Bapak semoga yang semoga dirahmati Allah yang bisa kita uraikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.